Emas, kata itu saja sudah membangkitkan rasa takjub, bukan? Logam yang berkilauan didambakan selama ribuan tahun. Dari makam-makam Firaun yang dilapisi emas hingga batangan emas yang berkilauan di brankas modern, emas telah memikat kita. Tapi dari mana asal logam mulia ini? Kisahnya jauh lebih dramatis daripada yang mungkin Anda bayangkan. Perjalanan emas dimulai bukan di bumi, tetapi di jantung bintang. Raksasa langit ini jauh lebih besar dari matahari kita. Adalah setempat Apollos diirkan. Ini adalah kisah tentang ledakan kosmik demi pesan berfomantin Sri itu spirit. Bayangkan sebuah bintang, berkali-kali lipat masa matahari kita mendekati akhir hayatnya. Bahan bakar nuklirnya telah habis. Gravitasi mengambil alih, menghancurkan inti bintang. Ini menciptakan supernova, ledakan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Selama peristiwa dahsyat ini, unsur-unsur yang lebih ringan dipaksa untuk bersatu, bergabung menjadi unsur yang lebih berat. Proses ini yang dikenal sebagai nukleosintesis adalah bagaimana emas tercipta. Tapi supernova bukanlah satu-satunya tempat kosmik yang mampu menghasilkan emas. Ada skenario lain yang lebih ekstrem, tabrakan bintang neutron. Sisa-sisa bintang masif yang sangat padat ini saling bertabrakan, menghasilkan suhu dan tekanan yang tak terbayangkan. Kondisi ini sempurna untuk pembentukan emas dan unsur berat lainnya. Setelah ditempa dalam peristiwa kosmik yang berapi-api ini, bintang-bintang meledak dalam supernova yang dahsyat, melepaskan elemen-elemen berat ke seluruh alam semesta. Emas tersebar ke seluruh alam semesta, tersebar dalam debu kosmik yang berkilauan, menunggu untuk menemukan rumah baru. Sebagian darinya miliaran tahun yang lalu sampai ke bumi. Planet kita yang masih muda ini adalah tempat yang penuh dengan kekacauan dan perubahan. Bagaimana caranya? Jawabannya tetap pada meteorit dan asteroid, sisa-sisa dari tata surya awal. Batuan luar angkasa ini membawa berbagai elemen termasuk emas dan menghujani bumi muda. Batuan luar angkasa ini yang membawa jejak-jejak emas, menghujani bumi muda, menanamkan logam mulia itu ke dalam kerak planet. Setiap benturan meteorit membawa lebih banyak emas ke permukaan bumi. Tapi emas tidak ditemukan secara merata di seluruh planet kita. Distribusi emas sangat dipengaruhi oleh proses geologis yang kompleks. Proses geologis, seperti aktivitas gunung berapi, memainkan peran penting. Gunung berapi tidak hanya membentuk lanskap kita, tetapi juga membantu dalam distribusi mineral. Gunung berapi bertindak sebagai saluran, membawa batuan cair dari kedalaman bumi ke permukaan. Magma yang naik ini seringkali mengandung berbagai mineral, termasuk emas. Batuan cair ini, atau magma, dapat membawa endapan emas, yang akhirnya mendingin dan memadat menjadi urat-urat yang mengandung emas. Proses pendinginan ini menciptakan formasi geologis yang kaya akan emas. Urat-urat inilah yang telah dicari oleh para penambang selama berabad-abad. Mereka menggali jauh ke dalam bumi, mencari kilauan emas yang tersembunyi di dalam batuan. Bayangkan nenek moyang kita, ribuan tahun yang lalu, menemukan sesuatu yang baru. Kilauan di dasar sungai, bongkahan kuning yang berat, tidak seperti batu yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ini mungkin pertemuan pertama manusia dengan emas. Sifat-sifatnya langsung memikat. Emas mudah dibentuk menjadi ornamen dan peralatan, tidak mudah ternoda atau berkarat. Dan tentu saja, ia bersinar dengan kilau yang menawan, hampir seperti dunia lain. Bukti paling awal penggunaan emas berasal dari 4.000 tahun SM, ditemukan di Bulgaria saat ini. Tak lama kemudian, emas diolah oleh pengrajin terampil di Mesir, Mesopotamia, dan lembah Indus. Emas menjadi lebih dari sekadar logam. Itu adalah harta karun, simbol kekuasaan dan penghubung ke ilahi. Bagian 5, harta Firaun, air mata Inca. Masuki topeng pemakaman Tutankhamun yang terbuat dari emas. Topeng ini yang ditemukan di makamnya pada tahun 1922 adalah salah satu artefak paling terkenal dari Mesir kuno. Setiap detailnya dari ukiran halus hingga batu permata yang menghiasinya menceritakan kisah tentang kekayaan dan kepercayaan spiritual yang mendalam. Rasakan berat hiasan kepala emas Kaisar Inca. Hiasan ini bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga lambang hubungan mereka dengan dewa-dewa mereka. Emas bagi mereka adalah bahan suci yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia ilahi. Artefak-artefak ini bukan hanya benda, mereka adalah perwujudan dari kekuatan budaya emas. Setiap artefak membawa cerita tentang peradaban yang menciptakannya, tentang kepercayaan, kekuasaan,
dan seni yang berkembang di bawah sinar matahari yang sama. Orang Mesir kuno mengaitkan emas dengan dewa matahari mereka, Ra. Mereka percaya bahwa emas adalah daging para dewa, tidak bisa rusak dan abadi, sama seperti dewa-dewa mereka. Oleh karena itu, emas digunakan dalam banyak ritual keagamaan dan pemakaman. Sifat emas yang tidak mudah rusak membuatnya sempurna untuk benda-benda pemakaman yang dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Emas melambangkan keabadian, dan dengan demikian banyak makam Firaun dipenuhi dengan artefak emas yang dirancang untuk menemani mereka di kehidupan setelah mati. Di seluruh dunia, peradaban Inca memuja emas sebagai keringat matahari dan air mata bulan. Bagi mereka, emas adalah hadiah dari dewa-dewa mereka, simbol kemurnian dan kekuatan. Emas digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan sebagai persembahan kepada dewa-dewa mereka. Kerajaan mereka yang membentang di pegunungan Andes kaya akan emas yang digunakan untuk membuat segala sesuatu mulai dari pisau upacara hingga dekorasi kuil yang rumit. Setiap artefak emas Inca adalah karya seni yang mencerminkan keahlian luar biasa dan kepercayaan spiritual mereka. Kedatangan konkuistador Spanyol pada abad ke-16 yang didorong oleh nafsu akan emas secara tragis menggarisbawahi kekuatannya dan sejauh mana orang akan berusaha untuk memilikinya. Penaklukan ini tidak hanya membawa kehancuran bagi peradaban Inca, tetapi juga bertata di kehidupan emas menjadi simbol kekayaan sumber singgul tak terlepas. Bagian 6. Petunjuk kosmik mengungkap rahasia emas. Saat ini kita masih mengungkap misteri emas. Emas, logam mulia yang telah memikat manusia selama ribuan tahun, menyimpan banyak rahasia yang belum terpecahkan. Para ilmuwan di seluruh dunia bekerja tanpa lelah untuk memahami asal-usul dan proses pembentukannya. Astronomi modern memainkan peran kunci. Dengan teknologi canggih, para astronom dapat mengamati fenomena kosmik yang terjadi jutaan tahun cahaya dari bumi. Dengan mempelajari cahaya dari supernova yang jauh, kita dapat menganalisis ciri-ciri kimianya. Supernova, ledakan bintang yang sangat kuat, adalah salah satu peristiwa paling dramatis di alam semesta. Sidik jari langit ini menegaskan terciptanya unsur-unsur berat seperti emas selama peristiwa ledakan ini. Proses ini melibatkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi, yang memungkinkan pembentukan elemen-elemen berat. Tabrakan bintang neutron juga dipelajari dengan cermat, karena peristiwa ini juga menghasilkan emas dalam jumlah besar. Ketika dua bintang neutron bertabrakan, mereka menciptakan kondisi ekstrem yang diperlukan untuk pembentukan emas. Dengan detektor gelombang gravitasi memberikan bukti lebih lanjut tentang bencana alam yang menghasilkan emas ini. Gelombang gravitasi, riak di ruang waktu, memberikan wawasan baru tentang peristiwa kosmik ini. Para ilmuwan juga menjelajah jauh ke dalam kerak bumi, mencari petunjuk tentang bagaimana emas terbentuk di planet kita. Mereka mempelajari formasi batuan purba dan proses geologis yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Mempelajari formasi batuan purba untuk memahami bagaimana emas diendapkan dan dipekatkan selama waktu geologis. Proses ini melibatkan berbagai faktor, termasuk aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik. Studi-studi ini bukan hanya tentang memahami masa lalu, mereka juga memberikan wawasan penting untuk masa depan. Mereka juga membantu kita menemukan deposit emas baru. Dengan teknologi modern, kita dapat mengeksplorasi daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau dan menemukan sumber daya baru, dan mengembangkan praktik penambangan yang lebih berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan bahwa kita dapat terus memanfaatkan sumber daya ini tanpa merusak lingkungan. Bagian 7, dari supernova hingga brankas. Dari panasnya supernova yang tak terbayangkan hingga kedalaman brankas bank yang dingin, emas telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang membentang miliaran tahun dan menghubungkan luasnya ruang angkasa dengan sejarah planet kita sendiri. Ini adalah kisah tentang kekuatan kosmik, proses geologis, dan ambisi manusia. Semuanya saling terkait. Saat ini, emas terus membuat kita terpesona. Ia menghiasi perhiasan kita, menopang ekonomi kita, dan mendorong inovasi teknologi. Tapi itu lebih dari sekadar komoditas. Itu adalah hubungan nyata dengan kosmos. Sebuah pengingat bahwa planet kita dan segala sesuatu di dalamnya terbuat dari debu bintang. Bagian 8. Warisan di setiap butiran. Lain kali Anda memegang koin emas atau mengagumi perhiasan emas, luangkan waktu sejenak untuk merenung.
Di dalam logam yang berkilauan itu terdapat kisah yang telah dibuat selama miliaran tahun. Ini adalah kisah tentang bintang-bintang yang meledak, asteroid kuno, dan gejolak geologi planet kita yang tak henti-hentinya. Ini adalah pengingat akan keterhubungan segala sesuatu di alam semesta, dari atom terkecil hingga bintang terjauh. Perjalanan emas masih jauh dari selesai. Ia akan terus beredar di seluruh dunia, dihargai karena keindahan dan kelangkaannya. Tapi, ia juga akan selamanya membawa gema dari asal-usul kosmiknya, sebuah bukti dari proses luar biasa yang menciptakan logam paling berharga ini.